Siapa bilang ginjal yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki? Siapa yang mengatakan bahwa sekali kreatinin naik, maka satu-satunya jalan hanyalah mesin cuci darah yang menakutkan itu? Hari ini saya ingin menantang keputusasaan yang mungkin sedang Bapak Ibu rasakan. Peneliti dan ahli kesehatan alamiah telah menemukan bahwa ada sebuah kekuatan regenerasi sel ginjal yang luar biasa, yang justru sering kita temukan tergeletak begitu saja di keranjang sampah pasar atau hanya dijadikan hiasan pinggir piring yang tidak dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam penuh harapan untuk Bapak Ibu semua, para orang tua saya. Sobat sehat penyakit dalam, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali rasanya Dr. Irfan Ali bisa kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya berdoa, semoga saat video ini Bapak Ibu tonton, Bapak Ibu sedang merasakan ketenangan hati, karena ketenangan adalah separuh dari obat, sedangkan kecemasan adalah separuh dari penyakit. Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia sederhana, namun dampaknya bisa mengubah hidup. Bapak Ibu dari yang tadinya penuh ketakutan akan vonis gagal ginjal, menjadi penuh semangat untuk sembuh. Kita sering mendengar cerita horor tentang cuci darah seumur hidup, tentang antrean di rumah sakit yang panjang, tentang biaya yang menguras harta benda. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa Tuhan menciptakan alam ini lengkap dengan penawarnya? Salah satu penawar itu berbentuk buah lonjong berwarna hijau, berair, segar, yang kita kenal dengan nama timun. Ya, timun yang sering Bapak Ibu remehkan itu. Sebelum saya kupas tuntas bagaimana cara kerjanya, saya ingin mengajak Bapak Ibu berinteraksi sebentar. Coba Bapak Ibu ketik di kolom komentar di bawah. Tuliskan kalimat afirmasi ini dengan yakin. Ginjal saya akan kembali sehat. Saya bebas dari mesin cuci darah. Lalu ikuti dengan nama kota tempat tinggal Bapak Ibu. Contohnya, ginjal saya akan kembali sehat. Saya bebas dari mesin cuci darah. Salam dari kota Bapak Ibu. Kenapa harus ditulis? Karena tulisan adalah doa. Ketika ribuan orang membaca komentar Bapak Ibu dan mengaminkannya, disitulah energi kesembuhan mulai bekerja. Silakan ditulis sekarang ya Bapak Ibu. Tanpa bertele-tele, saya sarankan Bapak Ibu sekarang ambil posisi paling nyaman, boleh sambil duduk di sofa empuk, boleh sambil tiduran santai, siapkan juga segelas air putih hangat, atau mungkin potongan buah-buahan segar sebagai camilan. Anggaplah kita sedang duduk berdua di ruang tamu Bapak Ibu, mengobrol santai dari hati ke hati tentang masa depan kesehatan Bapak Ibu. Simak penjelasan ini sampai tuntas, jangan dilewatkan, karena setiap detiknya berharga. Mari kita mulai dengan memahami, apa sebenarnya yang terjadi pada ginjal Bapak Ibu sampai dokter bisa memvonis harus cuci darah? Saya ingin Bapak Ibu membayangkan sebuah saringan santan atau saringan teh di dapur. Saringan ini memiliki lubang-lubang yang sangat halus. Tugasnya adalah memisahkan cairan santan yang bersih dari ampas kelapa yang kasar. Ginjal Bapak Ibu bekerja persis seperti saringan itu. Di dalam ginjal, ada jutaan saringan mikroskopis yang disebut glomerulus. Tugas mereka adalah menyaring darah Bapak Ibu 24 jam non-stop, memisahkan racun sisa metabolisme untuk dibuang menjadi air seni, dan menahan zat-zat penting seperti protein darah agar tetap di dalam tubuh. Masalahnya muncul ketika Bapak Ibu memiliki riwayat darah tinggi yang tidak terkontrol atau gula darah yang tinggi bertahun-tahun. Tekanan darah yang tinggi itu ibarat kita menyiram santan ke saringan dengan semprotan air bertekanan tinggi. Apa yang terjadi pada saringannya? Jebol, lubang-lubangnya rusak, atau pada kasus diabetes, gula yang kental itu ibarat kita menyiram saringan dengan lem kanji yang lengket. Saringannya mampet, tersumbat, dan akhirnya mengeras. Ketika saringan ginjal ini rusak, mengerut, dan menjadi jaringan parut, maka racun tidak bisa keluar, dan protein yang harusnya disimpan malah bocor keluar. Ada 3 bahaya utama yang mengintai secara diam-diam ketika kondisi ini dibiarkan. Bahaya pertama adalah keracunan dari dalam, atau auremia. Bayangkan, jika Bapak Ibu tidak membuang sampah rumah tangga selama 1 bulan. Sampahnya menumpuk di ruang tamu, di dapur, di kamar tidur. Baunya busuk, lalat berdatangan, dan akhirnya
seisi rumah sakit. Begitulah tubuh Bapak Ibu. Ketika ginjal gagal membuang racun ureum dan kreatinin, racun itu berputar kembali ke otak, ke jantung, ke paru-paru. Bapak Ibu akan merasa mual hebat, kulit gatal-gatal tanpa sebab, mulut berbau pesing, dan pikiran menjadi kabur atau sulit berkonsentrasi. Ini bukan sekadar sakit perut biasa. Ini adalah tubuh yang sedang tercekik oleh kotorannya sendiri. Bahaya kedua adalah tenggelam dalam cairan sendiri atau edema paru. Ginjal juga berfungsi sebagai keran pengatur air. Kalau ginjal rusak, dia tidak bisa membuang kelebihan air. Akibatnya, air itu mencari tempat lain. Dia akan lari ke kaki membuat bengkak. Dan yang paling mengerikan, dia lari ke paru-paru. Bapak Ibu akan merasa sesak napas yang luar biasa, seperti orang yang tenggelam tapi berada di daratan. Tidur telentang tidak bisa, harus duduk menyangga bantal tinggi, karena paru-paru terendam cairan. Bahaya ketiga adalah kekacauan listrik jantung akibat ketidakseimbangan elektrolit. Ginjal mengatur kadar kalium dan natrium. Jika kalium melonjak tinggi karena ginjal mogok kerja, ini bisa mematikan. Jantung Bapak Ibu bisa tiba-tiba berhenti, berdetak, atau mengalami irama yang sangat kacau, yang bisa berujung pada kematian mendadak. Inilah yang seringkali tidak disadari oleh pasien. Mereka merasa masih kuat jalan, padahal jantungnya sudah di ambang batas toleransi. Lalu, bagaimana si hijau timun ini bisa menjadi pahlawan penyelamat? Apakah ini cuma mitos? Tentu tidak. Timun, Bapak Ibu sekalian, bukan sekadar air. Di dalam daging dan kulit timun terkandung senyawa ajaib yang disebut silika dan sulfur, serta sifat diuretik alami yang lembut. Silika adalah mineral penting yang membantu memperkuat jaringan ikat, yang artinya dia membantu memperbaiki struktur saringan ginjal yang mulai kendur tadi. Sifat diuretiknya membantu ginjal untuk flushing atau membilas dirinya sendiri, memaksa raken-raken yang mengendap untuk keluar perlahan-lahan melalui urin, tanpa memaksa kerja ginjal terlalu keras, seperti obat kimia, diuretik. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu resep dan cara pengolahannya. Tolong dengarkan baik-baik, karena cara mengolah menentukan khasiatnya. Kita akan membuat jus timun ginjal sehat. Pertama, siapkan bahannya. Bapak Ibu butuh 2 buah timun ukuran sedang. Pilihlah timun yang segar, kulitnya hijau gelap, keras saat ditekan, dan tidak keriput. Timun lokal lebih bagus daripada timun impor yang berlilin tebal. Langkah kedua, proses pencucian. Ini sangat krusial. Bawa timun ke bawah air mengalir. Gosok seluruh permukaan kulitnya dengan sikat gigi bersih atau spons kasar khusus makanan. Kita ingin membuang kotoran tanah, telur cacing, atau sisa pestisida yang menempel. Namun ingat, jangan kupas kulitnya sampai habis bersih. Ini rahasianya. Sebagian besar silika dan klorofil justru tersimpan di kulitnya yang berwarna hijau itu. Jadi, Bapak Ibu boleh mengupasnya berselang-seling, seperti motif zebra. Sisakan sebagian kulit hijaunya, kupas sebagian lainnya, potong-potong menjadi ukuran kecil. Langkah ketiga, proses pembuatan jus. Masukkan potongan timun tadi ke dalam blender. Tambahkan air putih matang sekitar setengah gelas atau 100 ml saja, sekadar agar blender bisa berputar. Jangan terlalu banyak air agar kita mendapatkan konsentratnya. Blender sampai benar-benar halus. Langkah keempat, penyaringan. Ambil kain saring atau saringan kawat yang halus. Tuang jus timun tadi dan peras airnya. Kita hanya mengambil sarinya saja. Ampasnya boleh dibuang atau dijadikan masker wajah biar awet muda. Tapi untuk ginjal, kita butuh air sarinya agar cepat diserap darah tanpa membebani pencernaan. Cara konsumsinya adalah sebagai berikut. Minumlah jus murni ini 1 gelas, sekitar 200 ml, setiap pagi hari saat perut masih kosong, kira-kira 30 menit sebelum sarapan pagi. Mengapa perut kosong? Agar zat aktifnya langsung diserap lambung dan masuk ke peredaran darah menuju ginjal tanpa terhalang oleh nasi uduk atau gorengan yang Bapak Ibu makan. Lakukan rutin selama 21 hari, lalu istirahat 3 hari, dan ulangi lagi.
Namun, saya harus meluruskan beberapa mitos atau salah kaprah yang sering beredar di masyarakat, agar Bapak Ibu tidak bingung. Mitos pertama mengatakan, "Dokter, kata orang timun bikin keputihan pada wanita." Ini mitos yang sama sekali tidak berdasar ilmiah. Keputihan disebabkan oleh jamur, bakteri, atau ketidakseimbangan hormon, bukan karena makan timun. Justru timun yang kaya air membantu membersihkan saluran kemih dan mencegah infeksi. Jadi, ibu-ibu jangan takut minum jus timun. Mitos kedua, timun bikin darah rendah, saya kumat sampai pingsan. Nah, ini ada benarnya sedikit, tapi perlu diluruskan. Timun mengandung kalium yang bisa menurunkan tekanan darah. Bagi Bapak Ibu yang memang punya riwayat darah sangat rendah, konsumsinya jangan berlebihan. Cukup 1 kali sehari, atau tambahkan sedikit saja garam Himalaya seujung kuku ke dalam jusnya untuk menyeimbangkan mineralnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya darah tinggi dan masalah ginjal, jus timun ini adalah sahabat terbaik karena dia menurunkan tensi sekaligus merawat ginjal. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek mandiri sederhana sekarang juga. Mari kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu tidak perlu beranjak dari tempat duduk. Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan kaki Bapak Ibu, terutama di bagian pergelangan kaki dan punggung kaki. Coba tekan dengan jempol tangan Bapak Ibu di bagian punggung kaki atau tulang kering. Tekan yang agak dalam dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Sekarang lihat bekas tekanannya. Apakah kulitnya langsung kembali membal seperti karet? Atau malah meninggalkan cekungan dalam yang lambat sekali kembalinya? Seperti kita menekan adonan kue? Jika meninggalkan cekungan yang lama piting edema, itu adalah tanda peringatan dini bahwa ginjal Bapak Ibu mulai kesulitan membuang cairan. Cairan menumpuk di bawah kulit. Tes kedua. Coba Bapak Ibu ingat-ingat warna air seni Bapak Ibu tadi pagi. Apakah warnanya kuning jernih seperti air teh encer? Atau warnanya keruh, berbusa banyak yang busanya tidak hiling-hiling walaupun sudah disiram? Jika berbusa banyak seperti air sabun, itu tanda kebocoran ginjal. Saringan Bapak Ibu jebol, protein keluar lewat urin. Jika Bapak Ibu menemukan tanda ini, jangan panik, tapi jadikan ini alarm untuk segera mengubah gaya hidup dan mulai rutin minum jus timun tadi. Saya ingin berbagi sebuah kisah inspiratif dari pasien saya. Sebut saja Ibu Hajah Rohimah, usia 63 tahun. Ibu Rohimah datang ke tempat praktik saya setahun yang lalu dengan wajah yang sangat pucat, kelopak mata bengkak, dan napas yang agak tersengal. Beliau membawa hasil laboratorium yang menunjukkan angka kreatinin ke 4,5 normalnya. Kreatinin itu di bawah ke 1,2. Dokter sebelumnya sudah menyarankan untuk pasang akses cuci darah CDL. Ibu Rohimah menangis. Beliau takut sekali. Beliau bilang, "Dokter, saya tidak mau hidup tergantung mesin. Saya masih ingin momong cucu." Setelah saya telusuri riwayat hidupnya, ternyata Ibu Rohimah ini penggemar berat ikan asin dan kerupuk. Hampir setiap makan harus ada yang asam asin dan gurih. Minum air putihnya kurang, seringnya minum teh manis kental. Kesalahan fatal beliau adalah membebani ginjalnya dengan natrium garam berlebih dan gula. Sementara asupan air pembilasnya kurang, ginjalnya bekerja keras membuang garam sampai kelelahan dan mengerut. Saya katakan pada Ibu Rohimah, "Bu, kita ikhtiar ya, tapi syaratnya berat. Ibu harus stop total ikan asin, stop kerupuk, kurangi garam drastis, dan minum jus timun setiap pagi." Awalnya beliau berat, karena lidahnya sudah terbiasa gurih, tapi demi kesembuhan, beliau patuh. Beliau minum jus timun setiap pagi, memperbaiki pola makan, dan rutin kontrol. Bulan pertama, bengkak di kakinya kempes, napasnya mulai lega. Bulan ketiga, kami cek laboratorium lagi. Bapak Ibu tahu berapa hasilnya? Kreatinin turun menjadi ke 2,1. Memang belum normal sempurna, tapi penurunannya drastis. Ginjalnya mulai merespons. Saringan yang mampet mulai terbuka. Dan yang paling penting, gejala klinisnya hilang. Beliau merasa segar, bisa jalan pagi lagi. Dan vonis cuci darah itu berhasil ditunda
bahkan dibatalkan jika beliau terus menjaga pola hidupnya. Ibu Rohimah membuktikan bahwa ginjal yang marah bisa dibujuk untuk tersenyum lagi dengan perawatan yang tepat. Belajar dari kasus Ibu Rohimah, kuncinya bukan hanya di jus timunnya saja, tapi kombinasi antara memasukkan hal baik jus timun dan menghentikan hal buruk garam berlebih dan gula. Tidak akan mempan kalau Bapak Ibu minum jus timun 1 ember pun, tapi siangnya makan ikan asin 3 ekor. Itu namanya menggali lubang tutup lubang. Sekarang, mari kita masuk ke sesi tanya-jawab. Saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul di benak Bapak Ibu, agar tidak ada keraguan lagi. Mari kita simak. Pertanyaan pertama. Dokter, saya punya sakit mah atau asam lambung. Kalau minum jus timun pagi-pagi, apa tidak perih perutnya? Jawabannya, secara umum, timun sifatnya basa alkalin dan mendinginkan perut, jadi aman untuk penderita mah ringan. Namun, bagi Bapak Ibu yang punya mah kronis atau perutnya sangat sensitif dingin, caranya adalah jangan minum jus timun yang baru keluar dari kulkas. Pastikan suhu ruang dan minumlah sedikit air hangat dulu sebelum minum jus timun untuk membangunkan lambung. Atau, Bapak Ibu bisa mengonsumsinya 1 jam setelah sarapan. Meskipun penyerapannya sedikit berkurang, tapi itu lebih aman buat lambung sensitif. Pertanyaan kedua, Dokter, bolehkah saya campur jus timun ini dengan madu atau gula pasir biar manis? Jawabannya, untuk gula pasir, haram hukumnya bagi penderita ginjal dan diabetes. Jangan ditambah beban lagi. Kalau madu, boleh, tapi pilihlah madu murni yang asli. Dan cukup 1 sendok teh saja. Jangan lebih. Tapi saran saya yang terbaik, minumlah rasa aslinya. Rasa tawar dan segar timun itu adalah rasa kesehatan. Belajarlah mencintai rasa asli makanan tanpa topeng gula. Pertanyaan ketiga, Dokter, apakah kalau saya minum ini, obat darah tinggi dari dokter boleh saya buang? Jawabannya, oh, jangan sembarangan Bapak Ibu. Obat dokter memiliki mekanisme kerja yang cepat dan stabil untuk menjaga agar pembuluh darah tidak pecah. Jus timun adalah terapi pendamping jangka panjang. Jangan hentikan obat dokter secara tiba-tiba. Minumlah berdampingan dengan jeda waktu 2 jam. Nanti, biar dokter Bapak Ibu yang memutuskan untuk menurunkan dosis obatnya pelan-pelan ketika melihat tensi Bapak Ibu sudah stabil dan ginjal membaik berkat jus timun ini. Jangan jadi dokter buat diri sendiri ya. Tetap konsultasi. Bapak Ibu Sobat Sehat yang saya muliakan, tak terasa kita sudah berbincang cukup panjang lebar. Dari penjelasan tadi, saya ingin menanamkan satu pesan moral yang mendalam di hati Bapak Ibu, bahwa tubuh kita ini adalah amanah. Ginjal Bapak Ibu, sekecil apapun ukurannya, adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam diam. Jangan tunggu dia berteriak kesakitan, baru kita peduli. Mulailah meminta maaf pada ginjal kita dengan cara memberinya asupan yang baik. Jus timun hanyalah salah satu ikhtiar. Tapi ikhtiar yang didasari ilmu dan keyakinan akan membawa hasil yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, jika Bapak Ibu merasa video ini membuka mata dan hati Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa ada manfaat yang bisa diambil, saya mohon dengan sangat, bagikanlah video ini. Tekan tombol share, kirim ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau tetangga sebelah rumah. Jadikan ini sebagai sedekah ilmu. Kita tidak tahu. Mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang menangis, putus asa, memegang surat rujukan cuci darah. Dan video yang Bapak Ibu bagikan ini menjadi jalan hidayah kesembuhannya. Kebaikan sekecil apapun akan kembali kepada pelakunya. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Sang Pemilik kehidupan. Ya Allah, Zat yang Maha Menyembuhkan, kami memohon kepodumu. Jagalah ginjal kami, organ yang Engkau titipkan ini, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan gagal ginjal, yang sedang menjalani cuci darah, atau yang sedang ketakutan akan vonis dokter. Turunkanlah keajaiban kesembuhanmu. Angkatlah rasa sakitnya. Lancarkanlah penyaringan darahnya.
dan kembalikanlah senyum di wajah mereka. Berikanlah kami kekuatan untuk menjaga pola hidup sehat sebagai bentuk syukur kami kepadamu. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Bapak Ibu. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesembuhan Bapak Ibu adalah kebahagiaan saya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, ginjal sehat, hidup nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.